Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pustika Ayu Ningpuri selaku dosen mata kuliah Manajemen Investasi. Perkenalkan nama saya Zahro Himayah dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan paparan mengenai bedah jurnal analisis keputusan sewa gedung perkantoran di Menara Astra. Baik, sebelum lebih lanjut, saya akan menyampaikan sedikit mengenai pilihan jurnal ilmiah saya. Jurnal ilmiah yang saya pilih yaitu Oikonomia tentang jurnal manajemen, volume dan edisi, volume 20 nomor 2 tahun 2024, dan jurnal tersebut saya akses melalui link sebagaimana tertera pada slide ini. Nah, kemudian saya menyusun ringkasan jurnal yang terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya persaingan dalam industri properti komersial, khususnya gedung perkantoran di Jakarta. Menara Astra menjadi salah satu pilihan bagi perusahaan yang mencari lokasi strategis dengan fasilitas unggul. Nah, kemudian yang kedua ada rumusan masalah. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menyewa ruang kantor di Menara Astra. Dengan menitikberatkan pada kualitas pelayanan, harga, lokasi, dan juga promosi. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, harga, lokasi, dan promosi terhadap keputusan penyewaan ruang kantor di Menara Astra. Selanjutnya ada juga metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada perusahaan yang menyewa ruang di Menara Astra. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian, hasil penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, harga, lokasi, dan promosi secara signifikan mempengaruhi keputusan penyewaan. Di antara keempat faktor tersebut, lokasi memiliki pengaruh paling dominan, diikuti oleh harga, kualitas pelayanan, dan juga promosi. Kemudian, kesimpulan dan implikasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan tingkat okupansi, pengelola Menara Astra perlu fokus pada strategi pemasaran yang menekankan keunggulan lokasi, penetapan harga yang kompetitif, peningkatan kualitas pelayanan, dan promosi yang efektif. Nah, kemudian saya membuat analisis kritis terhadap jurnal yang telah saya pilih tersebut. Analisis kritis yang pertama yaitu tentang kejelasan dan relevansi tujuan penelitian. Tujuan penelitian disampaikan dengan jelas dan relevan dengan kondisi persaingan di pasar properti komersial Jakarta. Fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penyewaan, memberikan wawasan yang berharga bagi pengelola gedung perkantoran. Jurnal tersebut bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor seperti kualitas pelayanan, harga, lokasi, dan promosi terhadap keputusan perusahaan dalam menyewa ruang kantor di Menara Astra. Tujuan ini disampaikan dengan jelas dan relevan, mengingat pentingnya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penyewaan dalam industri properti komersial. Dengan menganalisis faktor-faktor tersebut, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pengelola gedung perkantoran dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan meningkatkan tingkat okupansi. Kemudian, analisis kritis yang kedua yaitu terkait kesesuaian metodologi. Pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan ini sesuai untuk penelitian yang bertujuan mengukur pengaruh variabel-variabel tertentu terhadap keputusan sewa gedung perkantoran. Dengan menggunakan data kuantitatif, peneliti dapat melakukan analisis statistik untuk menentukan hubungan dan pengaruh antara variabel.
Kemudian kesesuaian metodologi yang kedua yaitu terkait data melalui pengumpulan data melalui kuesioner. Penggunaan kuesioner memungkinkan peneliti mengumpulkan data langsung dari responden yang relevan. Dalam hal ini, karyawan perusahaan yang mungkin terlibat dalam pengambilan keputusan sewa. Namun, penting untuk memastikan bahwa kuesioner dirancang dengan baik agar data yang diperoleh valid dan juga reliable. Selanjutnya, mengenai ukuran sampel. Dengan menyebarkan kuesioner kepada 125 responden, ukuran sampel ini cukup memadai untuk alasan analisis statistik. Namun, representativitas sampel terhadap populasi target harus dipastikan agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Nah, terkait analisis data, meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam sumber yang tersedia, analisis data dalam penelitian kuantitatif biasanya melibatkan teknik statistik seperti regresi linier atau analisis korelasi untuk menguji hipotesis. Penting bagi peneliti untuk memilih teknik analisis yang sesuai dengan jenis data dan tujuan penelitian. Nah, kemudian terkait dengan konsistensi hasil dan juga kesimpulan. Yang pertama ada hasil penelitian tentang kualitas pelayanan. Ditemukan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan penyewaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan, semakin tinggi kemungkinan perusahaan untuk menyewa ruang di Menara Astra. Kemudian terkait harga, harga juga memiliki pengaruh signifikan, di mana penetapan harga yang kompetitif dan sesuai dengan fasilitas yang ditawarkan itu meningkatkan minat penyewa. Kemudian lokasi. Lokasi strategis Menara Astra menjadi faktor dominan yang mempengaruhi keputusan penyewaan. Aksesibilitas dan prestis lokasi tersebut juga menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan. Kemudian, promosi. Aktivitas promosi yang efektif turut berkontribusi dalam menarik minat penyewa potensial, meskipun pengaruhnya tidak sekuat faktor lokasi dan juga harga. Kemudian terkait kesimpulan, penulis menyimpulkan bahwa keempat variabel yang diteliti, kualitas pelayanan, harga, lokasi, dan promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan penyewaan gedung perkantoran di Menara Astra. Lokasi menjadi faktor paling dominan, diikuti oleh harga, kualitas pelayanan, dan promosi. Kesimpulan ini konsisten dengan hasil analisis data yang menunjukkan hubungan positif antara masing-masing variabel independen dengan keputusan penyewaan. Kemudian, analisis kritis selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai kelemahan dan potensi bias. Yang pertama, metodologi penelitian. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menyebarkan kuesioner kepada 125 penyewa di Menara Astra. Meskipun pendekatan ini memungkinkan pengumpulan data yang terstruktur, namun tidak mendalami alasan di balik jawaban responden, sehingga mungkin kehilangan nuansa atau faktor lain yang mempengaruhi keputusan sewa. Kemudian, terkait ukuran dan representativitas sampel. Untuk ukuran sampel, dengan hanya 125 responden yang semuanya merupakan penyewa di Menara Astra, ukuran sampel ini mungkin tidak cukup untuk representatif, ya, tidak cukup representatif untuk menggambarkan keseluruhan populasi penyewa gedung perkantoran di Jakarta atau wilayah lainnya. Kemudian adanya bias lokasi, yaitu fokus pada satu gedung perkantoran dapat menyebabkan bias lokasi, sehingga hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke gedung perkantoran lain dengan karakteristik berbeda. Kemudian, analisis kritis selanjutnya terkait instrumen pengumpulan data. Kuesioner. Penggunaan kuesioner sebagai satu-satunya alat pengumpulan data memiliki keterbatasan seperti kemungkinan misinterpretasi pertanyaan oleh responden atau jawaban yang tidak mencerminkan perilaku sebenarnya. Kemudian terkait variabel yang diteliti, keterbatasan variabel.
Penelitian ini hanya meneliti 4 variabel utama, yaitu kualitas pelayanan, harga, lokasi, dan juga promosi. Faktor lain seperti reputasi gedung, fasilitas tambahan, atau kondisi pasar properti mungkin juga berpengaruh tetapi tidak diteliti. Selanjutnya terkait analisis data. Analisis regresi linier berganda. Meskipun analisis ini cocok untuk memahami hubungan antara variabel independen dan dependen, namun tidak dapat menangkap hubungan nonlinier atau interaksi kompleks antara variabel. Kemudian, selanjutnya terkait dengan potensi bias responden, yaitu bias sosial. Responden mungkin memberikan jawaban yang dianggap sosialnya diinginkan atau sesuai dengan harapan peneliti, bukan jawaban yang mencerminkan pendapat atau perilaku sebenarnya. Selanjutnya, terkait kontribusi terhadap bidang keilmuan. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menambahkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penyewaan ruang kantor di Jakarta. Temuan ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dan praktisi dalam industri properti komersial. Analisis yang terakhir yaitu terkait saran untuk penelitian lanjutan. Disarankan untuk melakukan penelitian serupa dengan cakupan yang lebih luas, melibatkan beberapa gedung perkantoran di berbagai lokasi. Selain itu, menurut saya, penambahan pendekatan kualitatif dapat pula memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai preferensi penyewa. Ini adalah referensi atau daftar pustaka yang saya ambil ketika menganalisis jurnal. Baik, mungkin sekian dari saya yang dapat disampaikan terkait bedah jurnal analisis keputusan sewa gedung perkantoran di Menara Astra. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.